Pengawasan orang tua diharapkan bisa mencegah anak terlibat tawuran. Di Bekasi, puluhan pelajar ditangkap polisi saat hendak tawuran. Di hadapan petugas, para pelajar meminta maaf dan sujud ampun kepada orang tua. Tangis haru dan sujud meminta maaf dilakukan puluhan pelajar yang tertangkap saat akan tawuran di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 29 pelajar ini ditangkap warga bersama petugas saat berkumpul membawa senjata tajam diduga akan tawuran. Di hadapan petugas dan orang tua, para pelajar ini mengakui akan tawuran dan sempat membuang senjata yang dibawa. Mereka diduga akan melakukan tawuran dengan membawa beberapa barang benda tajam. Dan karena dibantu oleh masyarakat digiring ke satu lokasi, sehingga pada saat digiring itu mereka membuang senjata tajamnya. Usai pendataan, para pelajar ini dikembalikan ke orang tua dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Para orang tuanya pun diminta lebih ketat untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pelaku kejahatan kian nekat. Sepasang kekasih di kota Medan menjadi korban begal geng motor. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, dua penjaga toko dengan gagah berani menggagalkan aksi pencurian motor. Tangis istri orang tua pecah mengetahui anaknya seorang mahasiswi ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar kosnya. Korban pertama kali ditemukan oleh kekasihnya yang curiga dengan kondisi kamar kos korban di kawasan Jalan Rebak Rejo, Palembang. Petugas mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP menyelidiki temuan jasad korban. Dengan gagah berani, penjaga toko plastik di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini menggagalkan aksi pencurian motor di depan tokonya. Membawa senjata tajam, pelaku sempat melawan, langsung jadi bulan-bulanan warga. Rekan pelaku kabur, pelaku pun diserahkan ke polisi. Aksi begal motor sepasang kekasih ini terjadi di kawasan Jalan Cemara Asri, Medan, Sumatera Utara, dilakukan kelompok geng motor. Korban tiba-tiba diadang 8 orang dengan 3 motor saat tengah melaju, sempat diancam dengan senjata tajam di tengah malam. Polisi bekuk 2 dari 8 pelaku, salah satunya terpaksa dilumpuhkan. Pemirsa, istri dan anak pengusaha rumah makan Palu Basa Serigala tewas akibat mobilnya menghantam truk kontainer di Jalan Layang Tol Kota Makassar. Suami dan 2 anak korban lainnya luka-luka. Kecelakaan terjadi saat mobil hendak menyalip truk kontainer. Isak tangis keluarga dan ratusan pelayat menyambut kedatangan jenazah Nurjanah, pengusaha kuliner Palu Basa, dan Fadlan anaknya di rumah duka di Jalan Serigala, Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu dan anak ini tewas setelah mobil yang ditumpanginya menabrak bagian belakang truk kontainer di Jalan Layang Tol Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kencangnya benturan bahkan membuat bocah 7 tahun terlempar dari dalam mobil. Sementara Al-Qodri Khairuddin, sang suami, dan 2 anaknya yang lain luka-luka. Anaknya meninggal, kasihan sama istrinya. Kecelakaan terjadi setelah mobil yang dikemudikan Al-Qodri meraju kencang akan menyalip truk kontainer di depannya. Para korban ini dalam perjalanan menuju ke kawasan Petarani. Melihat dari di TKP, tabrak belakang itu mungkin si mobil Land Cruiser ini dalam kecepatan tinggi dan ingin menyalip sebelah kanan. Sementara posisi kontainer ada di sebelah kiri jalan tol menuju arah yang sama, utara. Supir truk kontainer diperiksa unit Laka Lantas Polrestabes Makassar, sementara 3 penumpang luka-luka masih dalam perawatan di Rumah Sakit Ibnu Sina. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nurbone, iNews melaporkan. Seorang sopir truk tewas akibat kendaraan di depannya tak kuat menanjak dan mundur dengan kecepatan tinggi di flyover Kuningan, Jakarta Selatan dini hari tadi. Jasad korban terjepit kemudi dan baru dievakuasi setelah 6 jam. Gara-gara remblong dan tidak kuat menanjak, sebuah truk muatan kacang kedelai berjalan mundur dan ditabrak truk lainnya dari belakang.
Peristiwa terjadi di tol kilometer 6 flyover Kuningan, Jakarta Selatan dini hari tadi. Naas, sopir truk yang berada di belakang truk kacang terjepit di belakang kemudi dan tewas di lokasi. Jasad korban baru bisa dievakuasi pada Kamis pagi atau setelah 6 jam. Bahwa untuk kesulitan evakuasi korban, mengingat terjepit di kepala dari pihak kendaraan yang ditabraknya ini. Nabrak truk molen, pos penjaga hancur. Keluarga korban yang datang ke lokasi kejadian histeris melihat jasad korban. Kecelakaan truk juga terjadi di Yogyakarta. Sebuah truk molen ditabrak kereta api Taksaka jurusan Jakarta-Yogyakarta di Palang Pintu Gubuk, Kecamatan Sedayu, Bantul. Kecelakaan terjadi akibat sopir truk nekat menerobos palang pintu yang hendak ditutup petugas. Dalam hitungan detik, sopir truk melompat dari kemudi dan selamat. Tak hanya ditabrak kereta, truk juga menabrak palang pintu dan pos penjagaan hingga rusak. Sementara lokomotif dan truk molen ringsek. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, jangan mudah percaya dengan orang yang tidak Anda kenal. Balita anak pemulung di Bandung jadi korban penculikan seorang wanita. Di Jakarta, seorang siswi SD korban penculikan ditemukan di Kota Tua, mengaku dibawa orang tak dikenal selama sepekan. Seorang wanita terekam CCTV saat menculik balita anak pemulung di kawasan Jalan A. Nasution, Kota Bandung. Pelaku yang memakai masker awalnya menghampiri korban dan orang tuanya yang sedang beristirahat usai mencari barang bekas. Pelaku lalu membujuk ibu korban untuk mengajak anaknya berbelanja di swalayan. Namun sebelum masuk swalayan, pelaku meminta ibu korban mengganti baju di toilet. Saat itulah pelaku membawa kabur anak korban dan naik angkutan umum. Setelah hampir 6 jam, pelaku akhirnya ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Cipadung, Kota Bandung. Balita korban penculikan bisa diselamatkan dan telah kembali ke pelukan sang ibu. Kita telah mengamankan pelaku penculikan anak di bawah umur. Jadi kronologisnya berdasarkan hasil laporan daripada masyarakat dan orang tua, kami berikut anggota mendatangi TKP, langsung kami tangkap tersangka, langsung kita amankan, sekarang lagi diinterogasi. Pelaku masih diperiksa di Mapolsek Tapanyilekan untuk didalami motifnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno melaporkan. Bocah kelas 6 SD korban penculikan ini ditemukan petugas selamat di kawasan Kota Tua. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak sepekan lalu, telah dikembalikan pada orang tuanya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Polisi pun telah mengidentifikasi pelaku yang kini dalam pengejaran. Kami bersama Polres Jakarta Barat melakukan penyelidikan untuk menemukan pelakunya yang kemarin pergi bersama Angel. Korban yang berusia 12 tahun hilang sejak sepekan lalu setelah pamit pergi ke rumah temannya. Namun dari rekaman CCTV, korban sempat terlihat membeli makanan kemudian bertemu dengan temannya lalu pergi bersama seorang pria ke kawasan Kota Tua. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan.